Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Aziz Zabraji dari kelompok perwakilan kelompok 1B angkatan 39 absen 06. Di sini saya akan menjadi moderator sekaligus penyampaian kesimpulan dan harmoni tentang review film, yaitu Cahaya dari Timur, Beta Maluku, dan Laskar Pelangi. Langsung pada poin dan intinya, di mana kita akan melihat trailer film dari Cahaya dari Timur, yaitu Beta Maluku, dan langsung dijelaskan review oleh rekan saya yaitu Ardana, dan waktunya dipersilakan. Beta bukan laki-laki mati dalam penyerangan 2 hari lalu. Katanya peluru nyasar. Ini bukan soal agama, ini soal bola. Beta berpikir nih bawa anak-anak ke Jakarta nih bisa bikin beta kembali merasa berharga. Tapi kalau su begini, sia-sia sudah. Maluku. Coba ini dari kartu merahnya tinggi. Kenapa? Kata ini ajar katong semua. Dari mana katong berasal? Para apa katong berjuang? Kalau beta tanya ose siapa? Kamu jawab apa? Beta. Beta tanya katong siapa? Kamu jawab apa? Terima kasih saudara Alwan Aisy. Waktu dan tempatnya di sini saya akan mereview film Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Pada awal tahun 2000, Maluku mengalami konflik beragama antara umat Islam dan Kristen. Kedua kelompok agama tersebut berbuat kerusuhan dengan senjata tajam seperti golok, kayu, besi, batu, bom, dan alat tajam lainnya untuk melayan satu sama lain. Banyak warga berbondong-bondong ikut serta dalam kericuan, terutama laki-laki sampai anak-anak. Namun, salah seorang warga di Tulehu, seorang tukang ojek dan mantan pemain tim nasional U15 di Piala Pelajar Asia tahun 96 yang gagal menjadi pemain profesional, itu Sanita Wainela. Nah, sikap toleransi beragamnya ini membawa pada niat Sani ingin memberi pengalaman sepak bolanya kepada anak-anak Tulehu. Setelah terenyuh melihat anak yang ia temui saat kerusuhan berlangsung, itu ada yang meninggal di tempat tersebut. Apalagi melihat anak-anak Tulehu turut serta dalam konflik, padahal hal tersebut sangat membahayakan mereka. Di sini Sani berusaha memberikan pemahaman tentang siapa diri mereka, bukan Tulehu atau Paso, bukan Islam atau Kristen, tapi mereka adalah Maluku. Persatuan anak didiknya ternyata diikuti oleh warga di kampungnya. Masyarakat Tulehu dengan Paso berbagai informasi tentang perbedaan tersebut, akhirnya untuk jadi damai. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Setelah itu ada rekan saya yang lain, yaitu Mas Andra, yang akan mereview film yang sama dengan review menurut pendapat Mas Andra. Silahkan untuk Mas Andra. Terima kasih saudara Ardana, waktu dan tempatnya. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Cahaya dari Timur. Film ini menceritakan tentang konflik agama yang terjadi di Ambon, Maluku pada tahun 2000-an awal. Awal cerita terlihat seorang yang bernama Sani sedang mengendarai motor berwarna putihnya menuju sebuah ruko yang tertutup rapat. Lamanya bagi Sani untuk dibukakan pintu. Setelah berhasil mendapat jawaban, tak lama terdengar sorai sekumpulan lelaki yang terbagi menjadi 2 kubu. Lemparan batu pun tak terelakkan. Sani berusaha untuk pergi dengan motornya. Sayangnya ia sudah terlambat. Ia melihat anak kecil yang ia kenal dan menariknya untuk berlindung bersama di balik sebuah mobil. Kelompok ini ternyata merupakan kubu yang saling membela atas nama agama yang terjadi. Cerita ini pun mengambil latar konflik yang terjadi di Ambon pada tahun 2000, di mana peristiwa umat antar agama terpecah belah. Tidak lama, Sani sudah berada di atas sebuah tronton milik tentara yang menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang masih terjebak di sana. Di sini menceritakan sebuah mimpi besar seorang anak yang berasal dari Ambon untuk menjadi seorang pesepak bola profesional. Di sini ada sekumpulan anak-anak yang berbeda latar belakang, berbeda agamanya, yang bersatu ingin menjadi pesepak bola nasional yang hebat. Di sini Sani tadi berusaha untuk mewujudkan mimpi mereka untuk menjadi pesepak bola handal tersebut. Sekian, terima kasih.
Mohon maaf bila review ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator Alwan IC, dipersilahkan. Oke, itulah review film yang pertama dari Cahaya Timur. Lalu yang akan dijelaskan di review kedua yaitu film tentang Laskar Pelangi, yang akan langsung pada poin dan intinya. Untuk Mbak Beatrice dipersilakan, dan sebelumnya akan diperlihatkan trailer film dari Laskar Pelangi. Apalah arti 9-10 orang murid? Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili. Ini. Lenggang. Di mana Harun, Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Terima kasih Saudara Alwan waktu dan tempatnya. Di sini saya akan mereview film yang kedua, yaitu film yang berjudul Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah sebuah film yang disutradarai oleh Riri Riza dan dirilis pada tahun 2008. Laskar Pelangi adalah film yang dibuat berdasarkan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Film ini memiliki genre drama romans dan berdurasi 125 menit. Film ini itu menceritakan tentang masa kecil anak-anak yang tinggal di Pulau Belitung. Nah, film ini melibatkan pemeran-pemeran lokal asli Belitung sendiri. Anak-anak yang tidak berkecukupan itu berusaha mengejar masa depan. Sekolah terlama di Pulau Belitung adalah bernama SD Muhammadiyah, yang terdiri dari hanya 10 orang siswa yang bernama Ikal, Lintang, Mahar, Akiong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan Harun. Nah, dalam nilai-nilai pendidikan karakter dalam film tersebut memiliki relevansi nilai yang terdapat atau tercerminkan dalam keseharian, baik dalam tingkah perilaku, keseharian, perkataan, dan karakter bawaan tokoh. Banyak contoh yang dapat kita petik di dalamnya, seperti halnya menjauhkan diri dari perbuatan syirik, jujur dalam berkata, bersikap toleransi terhadap perbedaan yang ada, agama maupun pendapat. Sebagai seorang siswa di situ harus disiplin waktu, baik dalam mengerjakan tugas, berusaha datang awal ketika sekolah itu merupakan suatu hal yang sangat patut diapresiasi dan patut dicontoh di kalangan anak zaman sekarang. Lalu contoh selanjutnya itu kerja keras yang dapat dicontoh dari film tersebut, yakni sifat Bungus yang pantang menyerah mendidik murid-muridnya meskipun bayaran mengajar sendiri itu sering tertunda. Sekian, terima kasih. Dan setelah ini ada rekan saya yang lain, yaitu Mas Arensa, yang akan mereview film 2 yang sama, akan tetapi review menurut pendapat Mas Arensa sendiri. Dipersilakan kepada Mas Arensa. Terima kasih Saudari Beatrice, waktu dan tempatnya. Dari sini saya akan mereview film yang kedua, yaitu tentang Laskar Pelangi. Kisah ini menceritakan masa kecil anak-anak kampung Pulau Belitung yang sangat miskin. Mereka ingin mencoba memperbaiki masa depan mereka dengan cara bersekolah. 10 anak Belitung ini bersekolah di SD Muhammadiyah. Pada suatu waktu ada pertandingan karnaval yang dipimpin oleh salah satu murid yang sangat kreatif di sekolah itu. Murid itu bernama Mahar. Dibantu kawan-kawannya Lintang, Ikal, dan Sahara, dia membuat baju dari pelepah daun kelapa untuk digunakan karnaval di Pulau Belitung. Ternyata usaha mereka tidak sia-sia. Mereka mendapatkan kemenangan dari ajang karnaval itu. Dikisahkan juga cerita cinta antara Ikal dan Aling di toko milik keluarga Aling. Cerita cinta ini berawal dari Ikal yang disuruh ibu guru muslimah untuk membeli kapur di toko keluarga Aling. Ia jatuh cinta pada kuku cantik Aling. Namun percintaan mereka kandas lantaran Aling pindah ke tempat bibinya. Salah satu anggota Laskar Pelangi bernama Lintang mengikuti lomba cerdas cermat
antar SD di Pulau Belitung. Lintang sangatlah pintar di antara siswa-siswa yang lain. Lintang juga dari keluarga pencari ikan sederhana yang ditinggal ibunya dan harus mengurus adik-adiknya di saat bapaknya mencari ikan di laut. Tapi dengan semangatnya dia membuktikan tidak harus ada fasilitas untuk menjadi anak pintar. Setelah perlombaan itu, Lintang sudah tidak bersekolah kembali. Ibu guru muslimah mempertanyakan hal itu dan pergi ke rumah Lintang, dan ternyata ibu guru muslimah melihat ternyata bapak Lintang sudah meninggal dunia dan dia yang harus menggantikan peran bapaknya yang melaut dan memberikan makan kepada adik-adiknya. Tahun berganti tahun, saat mereka sudah beranjak dewasa, mereka mendapatkan pengalaman sangat berharga dari SD Muhammadiyah Belitung. Pengalaman tentang arti persahabatan, ketulusan hati dari ibu guru muslimah serta mimpi yang mereka harus wujudkan. Kini anggota Laskar Pelangi itu sudah menjadi orang hebat. Ikal akhirnya bersekolah di Paris, sedangkan Mahar dan yang lainnya sudah bisa membanggakan Pulau Belitung. Menurut saya, dari film Laskar Pelangi adalah sebuah film yang sangat mengajarkan kegigihan dalam mencapai cita-cita, kesederhanaan, dan persahabatan. Alur cerita yang diambil oleh sang produser pun tidak rumit dan mudah dimengerti. Banyaknya adegan-adegan lucu seperti Ikal dan Aling yang jatuh cinta karena Ikal suka membeli kapur di toko milik keluarga Aling. Sekian, terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Alwan Aisy selaku moderator yang akan menyimpulkan hasil review podcast hari ini. Silahkan. Oke, itulah review dari kedua film, yaitu Cahaya dari Timur dan Laskar Pelangi. Dari keharmonisan dari dua film ini dapat saya simpulkan bahwa keharmonisan antara beragam bangsa, antar ragam suku diperlihatkan di Cahaya dari Timur, di mana Cahaya dari Timur ini mengangkat tentang ras, agama, dan budaya yang berbeda. Dapat disatukan dengan permainan yang sangat sederhana, yaitu permainan sepak bola, di mana dengan Sani ini sebagai pelatih, bagaimana merekrut anggotanya, bagaimana membuat persatuan dan kesatuan di sini. Disitulah ragam budaya dan suku bangsa yang banyak ini menjadi satu karena sepak bola. Melihat dari film yang kedua, yaitu dapat kita simpulkan tentang harmoninya, yaitu di mana sikap loyal dari para guru itu mendatangkan bagaimana keharmonisan dari guru dengan murid. Bagaimana relanya guru mati-matian mengajar tanpa pamrih untuk anak-anak miskin yang ada di sana, anak-anak yang berlatar belakang kurangnya pendidikan. Di situ banyak murid yang ingin belajar, tetapi guru dengan senantiasa memberikan pelajaran yang memang kalau dilihat dari kota besar memang patutnya harus digaji dalam itu. Tetapi mungkin tanpa pamrih, guru-guru tersebut juga mengajar dengan senang dan loyal terhadapnya. Itulah sesuai dengan karakteristik dari ASN sendiri, yaitu berakhlak, di mana sikap loyal kita yang akan diuji pada saat waktu seperti itu. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan pesan dari kami, tetap jaga keharmonisan antara suku dan bangsa, ragam suku dan bangsa, karena kita satu nama, di mana kita Bhinneka Tunggal Ika, dan satu dasar yaitu Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.